you are sudah siap dengan dress or suit yang kalian pakai, terus saat kalian berangkat ke sekolah, ternyata di sekolah itu malah salah gitu jadwalnya. Malah di hari itu nggak ada acara apa-apa. Ada yang pernah? Mas Abid apakah pernah? Nah, kira-kira ada tahu nggak hari ini kita akan belajar tentang apa? What we today can learn? Apa itu Pak? Outfit? Oke, outfit. Ada lagi? Uniform. Oke. Today we can learn about Mochi. Today we're gonna learn about announcement text. Did you ever hear or ever know what is announcement text? Adakah yang tahu? No? Oke. Jadi announcement text itu saya rasa kalian semua itu sudah familiar ya. I think all of you is encounter with announcement text every day, not only at school, misalnya di masing sekolah atau pengumuman, but in your social media also. Mungkin dari apa brand atau dari apa yang memberikan pengumuman tentang sesuatu atau launching produk terbaru. Oke, jadi announcement text itu beragam. Bisa di HP, bisa di poster atau loudspeaker. Jadi pengumuman, entah di desa, entah di sekolah. Dan what is make a different with another, like a descriptive text and other? What is make announcement is more different? Kalau disiarkan itu artinya apa? Apa beritanya seperti apa? Ya, kalau disiarkan itu berarti beritanya penting. It is important and vital. And today we can learn about announcement text. Before that, I want you to know what is the definition of announcement text. Announcement text is announcement is a formal or public declaration about a specific event or fact about something. Jadi itu adalah sebuah pengumuman publik yang dideklarasikan tentang sesuatu hal yang spesifik gitu. Bisa kegiatan yang akan terjadi atau fakta. Itu bisa ada di flyer atau bisa secara spoken atau pengumuman tadi loudspeaker. It is to inform. Jadi ada 3 cirinya. The first one is to inform. Jadi untuk menginformasikan something that is important and vital. And the second is to coordinate. Jadi untuk mengkoordinasikan. Tujuan dari pengumuman adalah bagaimana kita tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Lalu to minimize confusion, to make all other people is more understand and not confused about the event or something. Jadi tujuannya adalah agar semuanya itu bisa paham dengan tujuan dari pengumuman tersebut. Oke. Dan di announcement text ada beberapa struktur kalimat. The first one is, ada yang bisa baca? Oke, the first one is title atau judul ya. Jadi di bagian ini itu berisikan headline gitu. Biasanya bold and clear karena agar audience itu know about relevant information that the announcer what they want to other people know. Jadi berisikan pengumuman penting lah judulnya. Okay, the next one is ada yang tahu? Ya, it's correct. It's body. Jadi di bagian ini akan berisikan 5W1H. Ada yang bisa menyebutkan apa saja 5W1H? Where, who, where, why, how. Oke, that's correct. Jadi di sini berisikan 5W plus 1H. Tapi biasanya yang dipakai itu biasanya what, when, where,
sama who, dan why sama how itu terkadang dipakai tapi terkadang juga tidak terpakai. The last one is apa? Oke, closing. Biasanya kalimat penutup dari sebuah announcement atau sebuah announcement. Biasanya berisikan CP atau customer service number. Jadi sebuah announcement yang baik itu harus berisikan customer service, because you have a question or confused about something, you can chat with the customer service. Oke. Dan dalam text announcement itu biasanya menggunakan 3 gaya bahasa. Biasanya menggunakan simple present tense atau bisa menggunakan future juga. Biasanya ada kata will kalau menggunakan future tense. Kalau ada menggunakan imperative sentence atau kalimat yang menarik kita, contohnya please join us or register before, itu bisa menjadi example-nya. And the last is about the clarity atau kejelasannya. Jadi sebuah text announcement atau announcement itu biasanya harus jelas, tidak usah bertele-tele dan langsung saja ke intinya. Oke. Di sini ada beberapa teks untuk kita pelajari ya. Akan bagian di sini. Dari teks ini kira-kira apa yang tumpang atau what is the missing? The missing when. Nah, jadi dalam sebuah announcement teks itu seharusnya tidak ada informasi yang terlewat, karena itu akan mempengaruhi jalannya event, kegiatan atau sesuatu yang akan terjadi. Contohnya di sini tidak dijelaskan kapan akan dilakukan, kalau di time ini juga to be announced, jadi masih belum jelas. Lalu di tanggalnya juga masih belum jelas. Lalu di kontak personnya atau biasanya di bagian closing itu juga ya betul sekali. Saya minta poin. Selanjutnya saya akan menuliskan sebuah teks. Lalu saya akan minta kalian untuk menganalisa saya. Sebelumnya bisa buka buku paket halaman 135. Kalian bisa belajar di situ, ada pengambilan tentang announcement teks secara rinci.
5%. Ya baik. Okay, let's identify the announcement text in the whiteboard. Sekarang kita melihat dan bisa kita untuk mengidentifikasi kira-kira apa saja the structure in the announcement text on the whiteboard. Can you find something is missing in this announcement? QR code. Okay. Next. Other. Dari 5W1 tadi kan ada what, when, where, who. Biasanya di bawah tanggal atau waktu. Ya, that's correct apa? Oke, the place ya. Jadi when the event is going on. Jadi di sini kita bisa lihat kalau di bawah saja announcement text about digital literasi workshop. Bisakah ada seseorang yang bantu membacakan? Or I must to point someone to read the announcement text. Oh ya. Yeah. Give applause to Aulia. Aulia. Okay, from this text, we must to know what is the title. Did you know what is the title? Okay, that's correct. Digital Literasi Workshop is the title. And what is going in this event? What is going? Yeah, that's correct. This is what? And about
Jadi tidak ada where ya, tidak dijelaskan tempatnya akan ada di mana. Oke, lanjut. Berarti who, apakah ada? Who is for what is the target audience on this event? Okay, the student. This one ya. Okay, keep it close to the all because they have to clear to identify this. Okay. Next, I will give you the LKPD. The first group, and this is the second group. Bisa dikerjakan untuk LKPD-nya ya. Saya juga akan memberikan amplop, but don't open the envelope before I instruct you to open it. If you have any confused or masih bingung tentang bagaimana cara mengajarnya, bisa tunjuk jari ya. Apakah semuanya sudah? Do you need more time to complete the task? Yes, okay, I will give you 5 minutes. Jadi apakah semuanya sudah selesai? Sudah? Oke. Karena sudah, sekarang kalian bisa membuka amplop yang Bapak berikan. Open the envelope that I give before. In the envelope, you have a text. It is a random text ya. Jadi teksnya harus diurutkan dari yang pertama sampai yang terakhir. Dari mulai judulnya, lalu apa saja, what, who, when, why, how. Mungkin ada tanggal, ada tempatnya, place and time. You must to mengurutkan from the number 1 into the last number. If you have confused or any question, you can raise your hand. Okay, I will give you 10 minutes to clear this task. Do you have need more time? No. Okay. Because all of you is complete the task, I will choose 2 of you to come in front of the class and to tell about what is the announcement text that you made. Adakah yang ingin mengajukan sebelum saya menunjuk 2 orang, 2 grup? The text in the envelope. Yeah, itu text. Oke. Grup bisa maju salah satu untuk membacakan. Lalu di grup 2 bisa maju salah satu untuk membacakan. Okay, let's come to the front of the class. Satu-satu, ya. Oh, semuanya bersama-sama. Grup 3 mau mencoba? Boleh? Tidak mau baca?
Okay, thank you. Okay, before we end our session today, I want to ask, what did you learn today? Apa yang kalian pelajari? Kira-kira kenapa announcement itu penting dan must be read in complaint? Yeah, because if we don't read it in complaint, we must be confused ya. Nanti kita akan bingung kira-kira apa event atau surat ininya akan berisikan tentang apa. Okay, and I will give you a task. Jadi tugas selanjutnya adalah you must to find announcement text, bisa dalam mading bisa di mading atau bisa di pengumuman umum di jalan atau di mana atau di handphone Anda. Misal Anda menemukan announcement text in social media, you can screenshot it and we will discuss it next week. Okay. Okay, so Okay, before we end our session today, let's reciting Hamdalah together.